Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan Hun Huzi akhirnya mengungkapkan niat asli dirinya, yaitu memusnahkan klan Yao. Dia memanggil tubuh asli api Nihility Devouring Flame. Semua orang tidak berdaya melawan makhluk kuat tersebut. Akhirnya Yao dan selalu ketua klan Yao memutuskan untuk memanggil formasi surga klan Yao. Dengan formasi ini klan Yao bisa memanggil leluhur pendiri mereka. Pertarungan antara api Nihility dan leluhur klan Yao sangat intens. Akan tetapi leluhur klan Yao masih tidak bisa mengalahkan api tersebut. Akhirnya dia memutuskan meledakkan diri berharap api Nihility ikut terseret ke dalam kematian. Akan tetapi hal itu hanya sia-sia belaka. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah bentrokan antara api Nihility dan ilusi leluhur klan Yao, formasi penjaga klan Yao akhirnya hancur di bawah serangan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit. Meskipun telah menggunakan semua kekuatan mereka, mereka masih tidak dapat mengubah nasib mereka. Banyak orang merasa ketakutan dan putus asa di bawah sosok iblis menakutkan tersebut. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia menyaksikan adegan ini. Douqi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang, sebuah cahaya hitam menyala di sampingnya dan Raja Utara sekali lagi muncul. Dia juga mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yao Chen. Bahaya ini sepertinya yang paling kuat yang pernah dia temui. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk melarikan diri dari segel yang dipasang oleh klan Hun. Kau harus pergi jika ada kesempatan, aliansi Sky Mansion tidak dapat hidup tanpamu. Lagi pula kau masih harus menyelamatkan ayahmu, ucap Yao Chen dengan suara serak. Ekspresi Xiaoyan berubah setelah mendengar apa yang Yao Chen katakan. Dia berkata dengan tegas bahwa apapun yang terjadi mereka harus tetap bersama. Yao dan perlahan berdiri. Hilangnya fragmen jiwa leluhur telah menyebabkan lubang besar muncul di hatinya. Namun bagaimanapun dia adalah kepala klan, oleh karena itu dia dengan cepat menekan perasaannya. Suara rendah bergema di samping telinga semua anggota klan Yao. Semua anggota klan, sekarang saatnya nasib klan Yao kita akan ditentukan. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan garis keturunan kita. Semua sesepuh bertarunglah bersamaku. Sosok manusia bergegas maju ke segala arah setelah teriakan keras terakhir Yao dan terdengar. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak dapat bertahan melewati bencana ini, klan Yao akan benar-benar menghilang dalam sejarah. Tubuh Yao dan bergetar saat dia melihat sosok di langit. Douqi yang mengerikan meledak dari dalam tubuh mereka tanpa menahan diri. Akhirnya itu berubah menjadi pilar Douqi. Momentumnya mengejutkan saat melesat menuju Nihility Devouring Flame di langit. Hun Huzi memandang pilar Douqi yang menuju ke arahnya. Ekspresinya sedikit berubah. Jika dia bahkan menyentuh serangan seperti itu, kemungkinan dia akan terluka parah. Jelas dia tidak berani meremehkan pembalasan dari klan Yao ini. Telapak tangannya yang ditutupi dengan simbol aneh mengelupas dari tubuhnya. Setelah itu api hitam yang menutupi langit bergejolak dengan intens. Akhirnya itu membentuk pusaran lubang hitam besar yang ditembakkan ke langit. Kekuatan melahap menakutkan yang tak terlukiskan muncul saat pusaran terbentuk. Itu meletus ke segala arah saat itu terjadi. Klan Yao lumayan juga, kalian memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Ling dan Xi. Namun ini tidak akan mengubah takdir akhirmu. Nihility Devouring Flame memantapkan dirinya dan melihat ke bawah. Suara serak kuno perlahan dipancarkan pada saat yang bersamaan. Setelah suara serak dari Nihility Devouring Flame perlahan terdengar, api hitam yang menyebar ke seluruh langit perlahan membentuk telur seperti bola hitam. Api hitam mengelilingi bola tersebut. Bola hitam yang padat itu tiba-tiba meledak saat cahaya hitam masuk. Segera banyak pekikan tajam bergema di langit. Sosok-sosok api hitam yang padat berjatuhan dari langit seperti badai. Setelah itu mereka dengan ganas menyerbu ke arah pegunungan di bawah. Semua orang di pegunungan memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat mereka melihat sosok api hitam yang bergegas ke bawah. Segera mereka mengedarkan Douqi mereka. Namun Douqi mereka baru saja bangkit ketika cahaya hitam menyala menyambar ke tubuh mereka. Banyak orang merasakan sakit di dada mereka. Dalam sekejap cairan segar keluar darinya. Makhluk apa ini? Ekspresi Xiaoyan sedikit suram. Makhluk-makhluk ini merasuki tubuh manusia, dan menembus tubuh seseorang seperti pedang yang sangat tajam. Benda-benda ini mampu melahap energi dan Douqi manusia. Yao Chen berseru, ada juga beberapa sosok api hitam yang telah diledakkan menjadi kelompok cairan hitam di tangannya.
Yao Dan yang di langit dengan cepat turun ke dalam kekacauan, ekspresinya sangat suram dengan lambaian lengan bajunya. Douki yang menakutkan mulai meletus dan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Setelah itu dia meraih dengan tangannya dan menangkap makhluk api hitam. Matanya tiba-tiba mengecil setelah dia mengamatinya sejenak. Mereka klan Tunling, bagaimana mungkin klan ini masih ada? Bukankah mereka benar-benar sudah musnah selama zaman kuno? Klan Tunling, Xiaoyan yang mendengar raungan kaget Yao Dan, mengernyitkan alisnya sedikit. Dia merenung sejenak sambil merasakan ketidakpastian. Kau memang layak menjadi kepala klan dari klan Yao. Sekarang apakah kau mengerti mengapa klan Hunku menyerang klan Yao? Satu persatu 8 klan kuno akan musnah, hanya klan Hun yang akan berjaya. Hun Huzi tertawa, ekspresinya sangat puas saat dia menatap Yao Dan. Yao Dan sangat terkejut saat dia melihat Nihility Devouring Flame di langit. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Dia langsung bergegas ke tempat Yao Chen berada, dan berkata dengan suara yang dalam, Yao Chen, aku dan para tetua klan Yao yang akan menahan makhluk-makhluk itu, dan aku meminta tolong kepadamu untuk merawat murid yang tersisa. Masa depan klan Yao kuserahkan padamu. Mendengar kata-kata ketua klan Yao, Yao Chen sangat terkejut. Dia juga menyadari bahwa kekuatan klan Hun saat ini sangat kuat. Yao Dan sekali lagi menangkupkan tangannya dan mempercayakan masa depan klan Yao kepada Yao Chen. Dia juga meminta agar mengajari para murid setelah keluar. Yao Chen yang melihat Yao Dan memohon kepadanya, dengan keyakinan penuh juga menyanggupi apa yang diminta oleh Yao Dan. Bagaimana juga dirinya berasal dari klan Yao, jadi tidak mungkin membiarkan klan Yao lenyap dalam sejarah. Kepala klan, izinkan aku tinggal, aku akan bertarung dengan bajingan sialan ini. Ekspresi marah terlintas di wajah Yao Tian. Dia secara pribadi melihat ayahnya dibunuh oleh beberapa ahli dari klan Hun. Pada saat ini dia harus mencoba yang terbaik untuk menghabisi anggota klan Hun dan membalas dendam untuk ayahnya. Sebuah tamparan keras diayunkan ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar. Yao Dan menatap Yao Tian dengan ganas, jika kita tidak bisa menanganinya kalian hanya akan mati sia-sia. Bertahan hiduplah dan jaga garis keturunan klan Yao. Suatu hari nanti balaskan dendam kami. Itulah misi untuk kalian, Yao Dan berkata dengan tegas. Para sesepuh klan Yao di belakang juga menganggukkan kepala mereka. Mereka setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yao Dan. Yao Dan juga berpesan kepada Yao Tian dan seluruh murid klan Yao agar menghormati ketua aliansi Yao Chen dan Xiaoyan, menyuruh mereka agar cepat bertambah kuat dan bangun kembali kejayaan klan Yao. Yao Tian memegangi wajahnya yang setengah bengkak, dia menggigit bibirnya. Yao Ling di sisinya yang seperti dewi di hati anggota yang lebih muda dari klan Yao juga menangis. Setelah mengalami kejadian tak terduga hari ini, mereka akhirnya mengerti bahwa mereka seperti bunga yang dilindungi di rumah kaca oleh klan. Xiaoyan menghela nafas pelan, ini benar-benar beban berat yang muncul tanpa bisa dijelaskan. Dia bahkan tidak bisa mengurus klan Xiao, bagaimana dia bisa mengurus banyak orang, namun dia harus mengandalkan kekuatan klan Yao untuk merobek dunia yang tersegel. Karenanya dia tidak punya pilihan selain setuju, akan tetapi untuk keluar dari tempat ini tidak akan mudah. Xiaoyan memandang ke atas dan sedikit mendesah. Serahkan saja semuanya kepada kami yang akan membuka jalan, kalian fokus saja keluar dari tempat ini, ucap tetua Wan Huo. Setelah Douki, seluruh sesepuh klan Yao dengan cepat melonjak, kesedihan dan tekad melintas di wajah mereka. Antara penghancuran klan dan mengorbankan diri mereka untuk mempertahankan garis keturunan mereka, mereka tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Satu persatu para sesepuh mengorbankan diri, membuat ruang sendiri itu bergetar. Hal ini juga perlahan membuat penghalang sedikit retak. Mereka semua bermaksud untuk menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Hun Huzi berubah sedikit saat melihat ini. Jika banyak ahli ini menghancurkan diri sendiri, bahkan ruang tersegel ini mungkin akan robek. Tidak mudah melarikan diri di bawah pengawasan klan Hunku. Mata Hun Huzi menjadi suram, dia dengan cepat mengeluarkan gulungan dengan api hitam. Setelah itu api hitam melonjak dan langsung membentuk terowongan api. Banyak sosok bergegas keluar dari terowongan tersebut. Mereka semua adalah para ahli dari klan Hun. Aktivitas di langit juga terdeteksi oleh Yao Dan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkumpul menuju pemimpin dari banyak sosok hitam. Ada dua orang tua yang berdiri di tempat itu, keduanya tersenyum menatapnya, senyuman mereka dipenuhi rasa dingin. Hun Jing, Hun Ya, 2 dari 4 Dimension klan Hun benar-benar muncul bersama. Klan Hunmu benar-benar memikirkan klan Yaoku. Ketua yang memimpin kelompok itu tertawa setelah mendengar suara Yao Dan. Dia berkata, Yao Dan, skill alkemis dari klan Yaomu masih berguna untuk klan Hun kita. Jika kau setuju klan Yao menjadi klan afiliasi dari klan Hunku, kau mungkin masih dapat mempertahankan garis keturunan klanmu.
Bahkan jika klan Yaoku mengorbankan keturunan terakhir kita pasti tidak akan hidup dengan cara yang memalukan di bawah klan Hunmu. Yao Dan berbicara dengan suara yang padat, menjadi anggota klan Yao mereka memiliki harga diri sendiri. Kalau begitu kita hanya bisa membunuh kalian semua. Tetua itu tidak terkejut dengan kata-kata Yao Dan. Dia menyeringai sedikit dan melambaikan tangannya. Dia berbicara dengan suara lembut, jangan biarkan ada yang selamat. Banyak ahli dari klan Hun di belakang segera mengungkapkan keganasan di mata mereka setelah mendengar ini. Segera Douki meletus dan bergegas ke bawah dari segala arah. Melihat para ahli dari klan Hun menyerang, cahaya di tubuh sesepuh dari klan Yao tiba-tiba menjadi sangat terang. Segera energi yang sangat liar dan keras meledak dengan liar di langit. Setelah ahli pertama dari klan Yao menghancurkan dirinya sendiri, tampaknya tiba-tiba tekad dari banyak anggota klan Yao telah menyala. Segera cahaya melonjak di dalam tubuh banyak orang. Akhirnya mereka melesat di langit seperti bintang jatuh dan menghancurkan diri sendiri di tempat yang sama secara bersamaan. Badai pemusnahan yang menakutkan telah meratakan seluruh pegunungan ini dalam sekejap. Penghancuran diri yang menakutkan, alam yang semula disegel sepenuhnya, benar-benar sekali lagi menjadi terdistorsi. Ada beberapa retakan kecil yang samar-samar muncul. Mata Yao Dan menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat bahwa ruang itu akhirnya sedikit retak. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah agar para sesepuh klan mereka mengorbankan diri sendiri dan memungkinkan untuk generasi muda bisa melarikan diri. Banyak ahli dari klan Yao terus mengorbankan dirinya sendiri tanpa ragu. Melihat pertempuran yang menyedihkan dan tragis itu, Xiaoyan juga tanpa sadar mengerutkan bibirnya. Apakah ini perang pemusnahan klan? Klan Xiao saat itu kemungkinan juga mengalami adegan yang sama seperti ini. Untuk memastikan bahwa garis keturunan mereka tetap hidup, orang-orang ini rela menyerahkan segalanya. Mereka tidak merasa menyesal bahkan jika mereka harus mengorbankan diri. Setelah ruang bergetar, titik di ruang itu mulai menjadi semakin terdistorsi. Jejak simbol api hitam merembes keluar dari dalam ruang tersebut. Ayo pergi. Xiaoyan langsung melesat ke depan dan menyuruh Yao Tian, Yao Ling dan selusin sosok lainnya untuk mengikutinya. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan usaha para sesepuh. Kecepatan kelompok mereka dilepaskan sampai batasnya saat mereka bergegas menuju ruang di mana simbol api hitam robek dengan kecepatan seperti kilat. Sementara kelompok Xiaoyan mencoba melarikan diri, makhluk tuling yang menutupi seluruh area segera mengubah target mereka. Mereka bergegas dan mengepung kelompok Xiaoyan dari segala arah. Ekspresi Xiaoyan menjadi dingin setelah melihat sosok-sosok itu yang bergegas dari segala arah. Dia baru saja akan menyerang ketika Pak Tua Senong dari belakang melemparkan tongkat hijau di tangannya. Segera lautan api hijau menyebar dengan cepat, akar pohon menjulang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Akar-akar besar dengan nyala api mengelilingi mereka seperti tanaman merambat yang terjalin di sekitar sosok itu. Xiaoyan menghela nafas lega saat Pak Tua Senong menyerang. Ini menyebabkan kecepatan kelompok Yao Tian melambung sekali lagi. Tuan Nihility, hentikan Xiaoyan. Bocah itu juga memiliki tusi Ancient God Jade di tangannya. Hun Huzi yang sedang bertarung dengan Penatua Wan Huo dan beberapa orang lainnya, buru-buru berteriak setelah melihat kelompok Xiaoyan menyerbu ke seberang langit dan menjadi semakin dekat dengan ruang itu. Menurutmu apakah aku bisa membuat banyak salinan dari diriku sendiri? Nihility Devouring Flame mendengus dingin setelah mendengar teriakan Hun Huzi. Suaranya tampak dipenuhi ketidaksenangan. Hun Huzi terdiam setelah mendengar ini. Dia tersenyum karena malu. Nihility Devouring Flame mungkin orang yang paling kuat yang hadir, tapi dia tidak hanya membagi perhatiannya untuk menstabilkan segel spasial, tapi dia juga menderita luka dari fragmen jiwa Yao di selama pertempuran besar sebelumnya. Selain itu, dia saat ini telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya. Halangi mereka Hun Yan, serahkan hantu tua Yao Dan ini padaku. Salah satu dari 4 Demon Saint berteriak setelah melihat Xiaoyan bergegas ke langit. Hun Yang dengan cepat melesat ke arah di mana Xiaoyan berada. Xiaoyan, namamu ini tidak asing bagiku. Ada banyak rumor tentangmu di dalam klan Hun. Jika bukan karena klan sedang mempersiapkan rencana kita, aku pasti sudah keluar dan menemuimu. Kau adalah satu-satunya orang selama bertahun-tahun yang mampu menyebabkan klan Hunku menderita kerugian berkali-kali. Kecepatan Hun Yan sangat menakutkan. Dalam beberapa napas dia muncul di depan kelompok Xiaoyan dan tertawa dingin. Ekspresi Xiaoyan tenggelam saat dia melihat harimau lain yang tampaknya menghalangi jalan mereka. Kekuatan Hun Yan ini sangat menakutkan. Berdasarkan indranya, orang ini kemungkinan telah mencapai kelas Doseng bintang 7 tingkat lanjut. Dia jauh lebih kuat daripada Yao Dan. Api roh kehidupan. Pak Tua Senong dari belakang juga mengalami perubahan ekspresi karena kemunculan Hun Yan.
Segera setelah itu dia langsung menyerang. Lautan api hijau yang besar berkumpul dan berubah menjadi monster api besar. Api roh kehidupan, aku juga cukup tertarik dengan itu. Setelah menangkapmu kali ini api kehidupan akan menjadi milikku. Hun Yan tertawa saat menghadapi serangan tajam dari monster api itu. Tangan besarnya tiba-tiba terkepal. Doki yang mengerikan berkumpul dan langsung membentuk telapak tangan besar yang menghantam monster besar itu. Dalam sekejap serangan Pak Tua Shenlong lenyap seketika. Bahkan kekuatan serangan telapak tangan Hun Yan tidak berkurang saat menuju ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan menatap tajam ke arah Hun Yan di depannya. Posisi orang ini secara kebetulan berada di mana segel spasial yang retak. Dengan kata lain, jika mereka ingin merobek celah spasial, mereka harus mengalahkan orang tua ini. Yi kecil dengan cepat bangkit dari tubuh Xiaoyan setelah Xiaoyan memanggilnya. Akhirnya itu benar-benar menyatu dengan jiwa Xiaoyan. Purifying Demonic Lotus Flame meletus dari tubuh Xiaoyan ke segala arah setelah bergabung. Tubuhnya sekali lagi menjadi jernih, bahkan tulang dan organ dalam tubuhnya telah ditutupi oleh lapisan kristal berwarna merah muda. Pemusnahan tubuh api, Xiaoyan hendak melepaskan serangan terkuatnya. Dia mengerti bahwa serangan biasa sama sekali tidak berguna melawan ahli seperti Hun Yan. Akan tetapi Xiaoyan merasa bahwa serangan ingin masihlah kurang untuk mengalahkan Hun Yan sekaligus merobek ruang spasial yang ada di belakangnya. Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan suara dalam, "Penatua Shenlong Yao Tian, pinjamkan aku api surgawi kalian." Patua Shenlong dan Yao Tian terkejut dengan apa yang dikatakan Xiaoyan, namun mereka tidak punya waktu untuk bertanya saat ini. Mereka berdua langsung mengeluarkan api surgawi kehidupan dan api spiritual tanah. Xiaoyan meraih api surgawi mereka berdua, tubuh jernihnya secara samar-samar memancarkan kilau misterius. Dari sudut pandang tertentu dia saat ini memiliki konstitusi roh api surgawi. Selama pemiliknya mengizinkannya, Xiaoyan akan dapat menggunakan api surgawi yang belum pernah dia saring sebelumnya. Xiaoyan sendiri memiliki 6 jenis api surgawi. Jika kedua jenis api surgawi ini ditambahkan, teratai api yang terbentuk akan menjadi teratai api yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dibentuk oleh 8 jenis api surgawi. Kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ada sedikit perlawanan yang dipancarkan secara samar-samar dari dua api surgawi tersebut. Bagaimanapun kedua jenis api surgawi sudah memiliki pemiliknya masing-masing. Meskipun pemiliknya mengizinkan, naluri mereka masih akan menimbulkan perlawanan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia mendeteksi sedikit perlawanan yang dipancarkan dari dua api surgawi tersebut. Dia menjentikkan jarinya, gumpalan api merah muda terulur dari jarinya. Setelah itu membungkus dua api surgawi itu. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat dua esensi api surgawi menjadi tenang. Dengan meningkatnya jumlah doki yang dituangkan ke dalam nyala api, lapisan demi lapisan energi yang tampaknya nyata mulai terbentuk di dalamnya. Bentuk teratai sebagian telah samar-samar muncul, semacam fluktuasi yang membuat takut bahkan Xiaoyan sekalipun. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari 8 jenis api surgawi benar-benar dapat digambarkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Tak terhitung pilar cahaya yang mengandung kekuatan pemusnahan meletus. Pemusnahan yang tak terlukiskan seperti kekuatan yang menyapu segala arah melintasi langit. Pegunungan di bawah yang sudah penuh dengan lubang telah berubah menjadi tanah merah. Suhu yang sangat tinggi telah melelehkan seluruh pegunungan. Akhirnya segel yang dibuat oleh klan Hun runtuh. Hun Jing yang bertukar pukulan dengan Yao dan memasang wajah muram saat melihat adegan ini. Tanpa diduga bocah itu bahkan mampu memaksa mundur Hun Yan dan merobek segel. Namun Yao dan tampaknya menyadari niatnya saat dia berencana ingin menghentikan Xiaoyan. Senyuman gila dan garang muncul di wajah Yao dan, setelah itu doki di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan mencerat Hun Jing. Xiaoyan terima kasih banyak, Yao dan menoleh saat doki di dalam tubuhnya telah mencapai batas liarnya. Dia memandang Xiaoyan, yang telah berhasil membawa Yao Tian, Yao Ling dan yang lainnya saat dia memasuki celah spasial. Mata merah tua Yao dan yang gila itu menampakkan senyuman yang sepertinya telah terbebas dari beban yang sangat berat. Setelah itu, ledakan pemusnahan yang tidak lebih lemah dari ledakan teratai api 8 warna dari sebelumnya sekali lagi bergema di dunia yang kacau ini. Mata Hun Jing dan Hun Yan segera berbalik ke arah kelompok Xiaoyan melarikan diri saat badai menyebar. Namun mereka hanya melihat celah spasial yang perlahan tertutup lagi. Xiaoyan dan yang lainnya sudah jelas mereka telah melarikan diri dari celah spasial. Selusin generasi muda dari klan Yao terutama Yao Ling dan Yao Tian menatap ke arah di mana klan Yao berada. Wajah mereka dipenuhi rasa kesedihan, bahkan tanpa sadar mereka semua menangis. Karena terus-menerus hidup di bawah perlindungan klan Yao sepanjang hidup mereka, mereka tidak pernah merasa begitu tidak berdaya dan putus asa sebelumnya. Setelah mereka keluar, wajah Xiaoyan terlihat sangat pucat.
Rasa sakit menusuk yang berasal dari dadanya karena terlalu banyak mengeluarkan energi menyebabkan tubuhnya gemetar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yao Chen menghela nafas dan bertanya. Klan Hun terlalu brutal, ada banyak kepala dan sesepuh dari berbagai sekte di Central Plains yang telah dihabisi oleh mereka kali ini. Jika berita ini menyebar, klan Hun pasti akan menjadi musuh semua orang. Sesaat kemudian Xiaoyan berkata, kita harus menuju ke klan Gu, saat ini satu-satunya yang bisa bertarung dengan klan Hun adalah klan Gu. Mereka pasti tidak akan berdiam diri setelah hal seperti itu terjadi. Pada saat itu hanya dengan bergabung dengan klan Yan dan Lei akan memungkinkan untuk menahan klan Hun, jika tidak klan kuno lainnya juga akan kesulitan keluar dari bencana besar ini. Dari cara klan Hun dapat dengan mudah melenyapkan klan Yao, bahkan klan Yan dan Lei kemungkinan akan berakhir dengan nasib yang sama, tentu saja aliansi Sky Mansion kemungkinan akan berakhir dengan nasib yang lebih menyedihkan. Dalam hal pondasi aliansi masih memiliki celah jika dibandingkan dengan klan kuno. Xiaoyan tidak pernah percaya bahwa klan Hun akan melepaskan aliansi Sky Mansion, makanya dia harus memikirkan solusi secepatnya. Jika tidak, ketika klan Hun menyerang aliansi, hasilnya tidak akan lebih baik dari pemandangan hari ini. Kemudian Xiaoyan menyuruh gurunya agar kembali ke aliansi Sky Mansion secepatnya, dan naikkan pertahanan ke level tertinggi, beritahu semua orang agar berhati-hati. Yao Chen ragu-ragu saat mendengar ini, akhirnya dia mengangguk mengingat kekuatannya. Dia tidak akan bisa memberi Xiaoyan banyak bantuan, sebaliknya dia hanya akan menjadi beban. Pegunungan Shenlong tidak lagi aman, oleh karena itu Patua Shenlong ingin ikut pergi ke Sky Mansion. Klan Hun juga mengincarnya jika dia terus sendirian, dia akan benar-benar tidak beruntung jika klan Hun menemukan jejaknya. Kemudian Xiaoyan berkata bahwa Yao Tian dan Yao Ling harus ikut dirinya ke klan Gu, mereka perlu menjelaskan masalah apa yang sudah terjadi kepada klan Yao kepada para sesepuh klan Gu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah menjadi dua kelompok, akan tetapi di saat mereka hendak pergi, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Mereka menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke sebuah gunung di kejauhan. Ada sosok yang membawa bilah pedang merah tua besar di bahunya duduk di atas gunung. Mata merah buas itu tampak seperti lautan merah. Apa aku sudah ketahuan? Senyum ganas muncul di wajah sosok itu setelah dia mendeteksi tatapan kelompok Xiaoyan. Aura mengerikan tiba-tiba melonjak. Sosok tersebut memegang pedang besar di tangannya. Dia adalah Hun Sa, salah satu dari 4 Demon Saint dari klan Hun. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yan.